Selamat siang Bu Olvi. Iya, selamat siang Pak Rojan. Ya, bagaimana perasaan dan kabarnya hari ini? Kabar hari ini luar biasa Pak, sehat. Ya, jadi pada kesempatan ini sebelum Ibu Olvi melakukan coaching, nanti saya akan membuat catatan. Di samping itu saya akan mengamati dan melakukan cross check terhadap coaching yang akan dilakukan. Ya Bu, seperti itu. Ya baik. Nanti dalam coaching sebentar ada beberapa rubrik yang akan diamati ketika melakukan proses coaching sebentar. Apakah Ibu sudah siap untuk ini? Siap Pak, siap. Ya baik. Jadi dalam proses coaching sebentar nanti akan ada alur tirta. Di alur tirta itu dimulai dengan tujuan, kemudian identitas, rencana aksi, serta tanggung jawab. Selanjutnya juga ada kompetensi yang akan dilihat di sana, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, serta membuat pertanyaan yang berbobot. Nanti di dalam coaching ini menurut Ibu Olvi, kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti? Dalam pelaksanaan coaching ini, kompetensi yang akan saya kembangkan secara khusus yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh ya, seperti itu ya Bu Olvi. Selanjutnya nanti ketika menerapkan kompetensi tersebut, apa yang bisa Ibu Olvi nampakkan di dalam coaching sebentar? Saya akan berusaha untuk menggali hal-hal yang ada pada coaching itu sendiri lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya, sehingga coaching itu dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan yang dihadapi. Oh iya, seperti ya Bu Olvi. Iya. Ya baik, untuk coachingnya sudah bisa dilanjutkan ya Bu. Silahkan Bu. Iya, terima kasih Pak. Ya, Bu. Mari Bu Meini, silakan duduk. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Kabar hari ini luar biasa Bu, sehat. Oh iya, kemarin Ibu Meini menelpon saya, kita buat janjian, katanya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada saya. Kalau saya boleh tahu kira-kira apa yang ingin Ibu Meini sampaikan kepada saya? Ya memang kemarin saya menelpon Ibu Olvi karena memang ada masalah yang sangat mengganggu saya Bu. Yaitu akhir-akhir ini saya merasa bahwa pembelajaran di kelas saya itu kurang menarik. Ada siswa-siswa yang mulai tidak aktif dalam pembelajaran, sehingga itu sangat mengganggu saya. Kira-kira apa ya yang membuat sehingga pembelajaran saya kurang menarik bagi anak-anak? Oh, jadi Ibu Meini berpikir bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas kurang menarik. Kalau menurut Ibu Meini sendiri, kira-kira hal apa atau faktor apa yang membuat anak-anak tidak tertarik lagi dalam pembelajaran Ibu di dalam kelas? Yang saya lakukan di dalam kelas memang seperti biasanya Bu Olvi. Yang memang sudah beberapa tahun ini saya melakukan hal yang biasa, itu mengajar seperti biasa, dan saya rasa pembelajaran saya cukup baik karena banyak siswa yang sudah saya bantu sehingga sekarang sudah ada yang sukses, ada yang jadi dokter, sehingga saya merasa pembelajaran saya itu bagus lah. Tetapi memang dibandingkan dengan teman saya, dia memang guru penggerak Bu. Dan saya lihat pembelajaran yang ada di kelas sebelah itu luar biasa menarik sekali. Bagaimana anak-anak saling berebutan untuk berpartisipasi, sehingga secara pribadi saya ingin seperti itu. Oh iya, jadi ketika Ibu melihat kelas yang lain kelasnya aktif, kemudian di kelas Ibu anak-anaknya kurang aktif, ada ketertarikan untuk Ibu untuk membuat kelas seperti kelas yang di sebelah. Nah, jika demikian, apa yang akan Ibu lakukan sehingga kelas Ibu akan menjadi aktif seperti kelas yang ada di guru penggerak tadi? Ya,
tentu saja saya ingin bertanya, walaupun saya merasa saya sudah cukup senior, tetapi karena tujuan saya ingin suasana kelas menyenangkan, aktif, saya ingin bertanya kepada teman saya yang berpenggerak. Kemudian apalagi sekarang memang kepala sekolah itu menganjurkan kami guru-guru untuk membuka PMM, belajar dari sana. Jadi itu yang mungkin saya ingin buat, itu belajar dari teman dan coba belajar dari PMM, Bu. Wah, saya pikir itu adalah ide yang sangat luar biasa. Tapi sebelum Ibu melakukan itu, sudahkah ada hal yang baru yang Ibu lakukan untuk membuat kelas Ibu menjadi kelas yang menarik bagi anak-anak? Sejauh ini yang saya sudah buat, Bu, saya berusaha untuk buat PowerPoint, memang menggunakan Canva. Hanya seperti itu, memang mulai ada perubahan, tetapi tidak semenarik dengan pembelajaran yang ada di kelas sebelah. Oh iya, saya rasa usaha yang Ibu Mei lakukan ini sudah luar biasa. Bahkan upaya yang akan dilakukan itu juga luar biasa. Masih adakah hal-hal yang lain mungkin yang akan Ibu upayakan selain bertanya kepada teman tersebut, bagaimana cara supaya pembelajaran lebih menarik lagi? Ya, memang jujur saja dalam pembelajaran memang saya coba melihat sedikit apa yang dilakukan oleh teman saya. Saya lihat bahwa anak-anak itu tidak duduk seperti yang saya lakukan di kelas saya. Mereka berdiri, bernyanyi, tetapi menjawab pertanyaan dengan senang hati. Mungkin model pembelajaran yang berbeda. Yang saya lihat mungkin itu yang berbeda dengan kelas saya. Itu yang mungkin boleh saya kembangkan. Oh ya, jadi lantas yang Ibu Mei ingin kembangkan adalah mengembangkan model pembelajaran di dalam kelas. Tapi saya belum tahu, Bu, bagaimana cara mengetahui bagaimana model-model pembelajaran itu. Oh iya, saya mengerti. Lantas bagaimana cara Ibu bisa mengetahui model-model pembelajaran untuk Anda kembangkan di dalam kelas? Saya pikir untuk saat ini memang bertanya pada teman, kira-kira model apa yang dia gunakan. Terus juga mungkin di PMM ada model-model pembelajaran yang saya pelajari. Seperti itu, Bu. Iya, saya pikir itu sudah usaha yang luar biasa. Nah, Bu Mei, jika kita berefleksi, kira-kira Ibu berada di skala berapa untuk saat ini dalam proses pembelajaran di kelas? Kalau saya pribadi sih dalam proses pembelajaran, jika dibandingkan dengan teman saya yang begitu aktif, saya merasa masih kurang, Bu. Kalau soal skala, ya masih sekitar 4 sampai 5 lah paling tinggi. 4 sampai 5. Kemudian kita kan sudah ada dalam proses coaching ini, kita sudah berdiskusi, bercakap-cakap. Kira-kira Ibu akan kembangkan angka 5 itu menjadi berapa? Ya, tentu saja pasti akan berharap ada perubahan ya, Bu, ya. Jika memang saya usaha ini bisa berkembang dan saya bertanya dan bisa saya lakukan, tentu saja saya berharap punya angka 8. Wah, itu saya pikir angka yang luar biasa, satu bentuk optimis yang ingin Ibu Mei lakukan. Nah, jika saya boleh tahu, Bu, kira-kira untuk bisa mencapai angka tersebut, untuk bisa membuat anak-anak tertarik dalam pembelajaran, siapakah yang akan Ibu libatkan dalam pembelajaran tersebut dan untuk mencapai angka 8 tersebut? Pertama tentu saja saya pribadi, anak-anak, dan juga bisa ada teman-teman guru saya yang bisa saya libatkan agar supaya pembelajaran itu lebih menarik untuk para siswa. Iya. Kalau saya lihat sebenarnya Ibu Mei ini adalah orang yang sangat optimis sebetulnya, dan guru yang hebat dan luar biasa juga dilihat dari beberapa anak-anak yang sudah berhasil. Kalau begitu, Bu,
Saya akan tunggu untuk hasil kedepannya. Mungkin kita bisa ambil waktu lagi ya untuk berdiskusi supaya saya bisa mendengar bagaimana progres dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Meni. Terima kasih banyak Bu Meni. Iya, selamat siang. Ya, terima kasih ya Bu Olvi, sungguh luar biasa tadi. Tapi bagaimana perasaannya setelah proses coaching tadi? Iya, perasaan saya Pak Rojen setelah melaksanakan proses coaching tadi, saya merasa senang dan saya merasa bahagia dalam kegiatan coaching tersebut. Iya, saya sendiri melihat itu dalam proses coaching tadi ya Bu. Dalam proses coaching tadi menurut Ibu apa yang sudah tercapai sesuai dengan kompetensi yang diharapkan di dalam proses coaching tadi? Sejauh pengamatan saya secara pribadi dalam pelaksanaan coaching tadi, saya berpikir sudah terlaksana dengan sangat baik. Karena apa? Saya sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana saya bertanya tentang tujuan dari coaching tadi bersama dengan Ibu Meni, berusaha untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Meni, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Meni dalam rangka menyelesaikan persoalannya, dan tentu saja tanggung jawab apa yang harus dia laksanakan. Sehingga saya katakan bahwa proses coaching tadi menurut saya sudah berjalan dengan baik. Iya Bu, saya juga membuat catatan di sini, di mana Ibu Olvi sebagai coach sudah benar-benar mengidentifikasi tentang persoalan. Namun sebelumnya sudah menetapkan tujuannya sampai pada aksi yang akan dilakukan yang sungguh luar biasa. Kalau berkaitan dengan kompetensi dalam coaching, menurut Ibu apa yang Ibu sudah lakukan dalam proses coaching? Iya, yang sudah saya lakukan yaitu ketiga kompetensi yang tadi, yaitu pertama kehadiran penuh. Saya berusaha untuk fokus dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Meni. Saya juga berusaha untuk mendengarkan dengan aktif sehingga dapat merespon secara positif apa yang disampaikan oleh Ibu Meni. Tetapi saya juga berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Meni sehingga Ibu Meni boleh menyampaikan semua apa yang dia pikirkan itu dengan baik. Oh iya, seperti itu ya Bu. Iya. Dari tiga kompetensi itu, menurut Ibu apa yang sudah sangat nampak yang Ibu lakukan dalam coaching tadi? Iya, yang sangat nampak yaitu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena ketika saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot, pada akhirnya Ibu Meni mampu untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, bagaimana rencana aksi yang akan dia laksanakan dalam rangka dia menyelesaikan persoalannya dengan sendirinya. Iya betul Bu. Itu juga saya saksikan sendiri bagaimana Ibu Olvi memberikan pertanyaan untuk menggali informasi tentang penguatan terhadap coaching tadi ya Bu. Nanti ke depan jika masih ada proses coaching yang akan dilakukan, menurut Ibu Olvi apa yang perlu lagi dikembangkan berkaitan dengan kompetensi dalam coaching ini? Saya rasa yang perlu saya kembangkan masih tetap pada membuat pertanyaan yang berbobot. Karena ini sangat penting sekali bagi seorang coach untuk boleh menggali sebanyak mungkin informasi dari coaching tanpa harus menjawab pertanyaan mereka, tetapi justru dengan pertanyaan yang kami ajukan dapat membuat mereka memecahkan persoalan mereka. Mereka dapat berpikir ide-ide atau gagasan apa yang harus mereka lakukan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Oh ya, seperti itu ya Bu. Iya. Bagaimana dengan kehadiran penuh serta mendengar secara aktif? Oh, itu juga akan saya kembangkan karena memang penting bagi seorang coach untuk boleh dengan fokus bersama-sama dengan coaching supaya mereka merasa nyaman, mereka merasa tenang dalam menyampaikan apa yang ada dalam isi hati mereka. Oh ya, seperti itu ya Bu. Iya. Ya baik. Jadi untuk kegiatan saat ini kita sudah selesai. Terima kasih ya Bu Iya, untuk terima waktunya. kasih Pak Rojan. Iya, nanti jika ada kesempatan selanjutnya, ya kita dapat melakukan kegiatan yang seperti ini lagi ya Bu. Oke, terima kasih Terima banyak kasih. untuk waktunya. Sudah suara 5.